Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Metodologi Penelitian bersama saya, Debbie Eka Putri SEMM, dosen STIE Sultan Agung Pematang Siantar. Nah, untuk dalam video kali ini sebenarnya lanjutan dari video yang terkait dengan data ya. Nah, ini adalah lanjutannya mengenai skala pengukuran data. Nah, jadi dalam sebuah penelitian kita perlu mengetahui skala-skala apa saja ya untuk mengukur data kita tersebut. Nah, dimulai dari yang pertama yaitu ada skala nominal. Nah, skala nominal itu apa? Nah, skala nominal itu merupakan jenis skala pengukuran yang termasuk ke dalam kategori atau kelompok dari suatu objek. Nah, misalnya saat melihat variabel dari jenis kelamin, yaitu pengelompokannya menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Atau biasa kalau mau diberi kode, masing-masing diberi kode 1 ataupun 2. Misalnya laki-laki 1, perempuan 2. Atau boleh dibalik, laki-laki 2, perempuan 1. Nah, itu tidak masalah. Nah, intinya adalah pengelompokan saja. Nah, tetapi angka tersebut itu hanya berfungsi sebagai label atau kategori. Nah, tanpa memiliki nilai numerik dari angka sejati. Nah, maksudnya apa? Ya, tidak ada misalnya angka-angka tersebut tidak bisa dioperasikan secara matematika. Misalnya begini, laki-laki 1 dan perempuan 2, misalnya 1 tambah 2 itu sama dengan apa begitu hasilnya? Tidak ya. Nah, angka tersebut itu hanya menyimbolkan yaitu laki-laki dan juga perempuan. Tidak mungkin 1 ditambah 2 itu sama dengan hasilnya nanti jadi waria ya, nggak mungkin. Nah, ataupun juga misalnya, nah itu diibaratkan seperti dalam skala nominal ini tidak dapat diterapkan seperti penjumlahan atau misalnya juga pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Tidak dapat. Nah, tadi sudah saya contohkan tidak ada 1 tambah 2 sama dengan apa. Intinya itu hanya label. Atau misalnya contoh skala nominal yang lain. Tingkat kedewasaan, misalnya anak-anak 1, remaja 2, dewasa 3. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak 1, kemudian remaja, kemudian 1 tambah 2 itu sama dengan 3. Enggak. Nah, walaupun memang dewasa tadi disimbolkan dengan 3. Nah, intinya adalah itu merupakan sebuah simbol saja. Atau kemudian misalnya suku. Oke, Batak 1, Bugis 2, Jawa 3. Nah, misalnya 1 lebih baik dari 2 atau 2 lebih baik dari 1 atau misalnya 3 lebih baik dari 1, tidak. Yaitu sama aja setara. Atau misalnya di dalam sebuah atau membuat sebuah kuesioner, misalnya wira swasta, pekerjaan ya. Saya pekerjaan wira swasta, TNI, Polri. Nah, tidak ada pembahasan bahwasanya seorang konsumen itu adalah yang lebih baik adalah TNI atau Polri, atau misalnya lebih baik adalah wira swasta, tidak ada yang lebih baik misalnya adalah PNS, tidak ada. Nah, itu semua setara. Nah, itu adalah pemberian label saja terkait dengan angkanya. Nah, ataupun contoh lainnya misalnya golongan darah, kemudian agama, dan lain sebagainya. Paham ya sampai di sini? Intinya adalah skala nominal itu tidak dapat dioperasikan secara matematis. Penjumlahan, pengurangan, dan perkalian hanya sebatas kode saja. Kemudian yang kedua yaitu skala ordinal, ya, yaitu mengurutkan data dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi atau sebaliknya. Nah, kemudian jarak atau interval tidak harus sama. Nah, intinya hanya mengandung tingkatan atau ranking. Nah, jadi perbedaannya dari nominal tadi hanya sebatas simbol. Nah, di sini juga sebatas simbol, tetapi di sini diurutkan dari tingkat yang paling rendah atau boleh diurutkan dari tingkat yang paling tinggi. Nah, intinya apa? Memiliki ranking. Nah, di situ bahwasanya antara nilai memiliki arti, tetapi nilai hanya sebuah simbol. Tidak dapat dioperasikan secara matematika. Nah, misalnya urutan tingkat mengenai pelayanan rumah sakit. Oke, sangat tidak puas nilainya 1, tidak puas nilainya 2, puas nilainya 3, dan sangat puas nilainya 4. Nah, itulah terkait dengan skala ordinal. Singkatnya, skala nominal dan skala ordinal ini termasuklah itu ke dalam data yang kualitatif, ya. Data selain angka. Ya, angka itu hanya sebatas sebuah simbol saja. Kemudian yang ketiga yaitu ada skala interval. Nah, skala interval ini merupakan jenis skala pengukuran yang mempunyai sifat atau karakteristik yang mirip dengan sebenarnya skala ordinal, yang memiliki urutan tertentu. Hanya saja perbedaannya di sini adalah mempunyai satuan skala, nah, ataupun dapat dioperasikan secara matematika. Nah, contoh yang paling umum misalnya suhu.
Nah, tadi kalau misalnya angka 1, nah itu misalnya sangat tidak puas untuk ordinal. Nah, itu memiliki arti tetapi sangat tidak puas. Nah, kemudian yang peringkat 2-nya yaitu misalnya puas dengan nilai 2. Nah, kalau misalnya yang untuk skala interval, nah kalau misalnya suhu. Nah, sama-sama nilai 0 nih. Nah, kan tidak ada di peringkat-peringkat ya 1 atau 2. Nah, sama-sama nilainya 0. Nah, 0-nya itu di mana? 0 derajat Celcius dengan 0 derajat Kelvin. Nah, satu lagi misalnya 0 derajat Fahrenheit. Itu akan berbeda-beda artinya begitu. Beda dengan yang yang ordinal tadi. Nah, itu memiliki tingkatan atau ranking. Nah, kalau misalnya nilainya 0, nah itu memiliki pengertian yang berbeda-beda. Apakah tidak ada suhu atau suhunya berapa? Begitu ya. Nah, oke, jadi paham ya kira-kira perbedaan dari skala nominal dengan antara interval dengan ordinal. Nah, jadi perbedaannya kalau yang tadi ordinal itu ranking, kalau yang ini nah itu memiliki arti yang berbeda. Kemudian yang keempat yaitu skala rasio. Nah, ini merupakan jenis skala pengukuran yang menghasilkan data dengan mutu yang paling tinggi. Nah, jadi perbedaan skala rasio dengan skala interval itu terletak pada keberadaan nilai 0. Nah, pada skala rasio, nilai 0 itu bersifat mutlak atau tidak seperti pada skala interval. Nah, kemudian dapat dioperasikan secara matematika. Nah, contohnya bagaimana misalnya? Jumlah produksi kapur tulis pada tahun 2020 dan 2021 adalah 0. 0 di sini berarti tidak adanya produksi dari kapur tulis pada tahun 2020 dan 2021. Nah, tetapi kalau yang di interval tadi, 0 derajat Celcius itu punya pengertian. Ya, tidak 0 sama sekali atau bukan tidak memiliki suhu, tetapi ada suhu 0 derajat Celcius ya. Kemudian yang kedua, misalnya jumlah pendapatan karyawan di PT A pada tahun 2020 dan 2021 misalnya 0. Intinya karyawan itu tidak mempunyai gaji apa-apa, pendapatannya 0 yang memang sama sekali tidak ada. Nah, begitu. Nah, jadi nilai 0-nya itu bersifat mutlak, tidak seperti pada skala interval. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada saya buat tabel. Nah, kesimpulan dari yang 4 skala tersebut. Saya rasa itu saja untuk mengenai skala pengukuran data. Kita lanjutkan ke video berikutnya, yaitu skala pengukuran untuk penelitian yang kualitatif untuk dikuantitatifkan. Oke, terima kasih semuanya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.